Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Mengapa mereka ingin balikan setelah meninggalkanmu? Ketika seseorang yang pernah meminta ruang tiba-tiba muncul kembali dengan kata-kata rindu, jangan terburu-buru terbuai. Dinamika hubungan semacam ini sebenarnya lebih umum daripada yang disadari banyak orang. Dan jika tidak ditangani dengan kesadaran penuh, kamu berisiko terjebak dalam siklus yang sama yang dulu membuat hubungan itu goyah. Faktanya, kepulangan mantan pasangan seringkali bukan sekadar tentang cinta, melainkan permainan psikologis yang lebih dalam. Rasa ingin tahu apakah kamu masih sama, kebutuhan ego akan validasi, atau sekadar kebiasaan emosional yang sulit dilepas. Dari perspektif psikologis, otak kita terhubung untuk merindukan apa yang familiar. Familiarity bias, bahkan jika itu tidak sehat. Ditambah dengan prinsip stoik yang menekankan bahwa kita hanya bisa mengendalikan respon sendiri, bukan tindakan orang lain, maka sikap terbaik adalah tidak bereaksi impulsif. Alih-alih langsung membuka pintu lebar-lebar, beri dirimu waktu untuk mengevaluasi. Apakah motif mereka berasal dari pertumbuhan emosional yang nyata, atau sekadar ketakutan akan kesepian? Penelitian tentang dinamika pasangan menunjukkan bahwa hubungan yang kembali tanpa resolusi konkret cenderung mengulangi pola konflik yang sama. Jadi jika mereka kembali, pastikan kamu bukan versi lamamu yang mudah terjebak dalam siklus tidak setara. Tetapkan batasan, ajukan pertanyaan kritis, dan yang paling penting, tanyakan pada diri sendiri, apakah rekonsiliasi ini benar-benar membawa keduanya ke hubungan yang lebih baik, atau sekadar mengisi kehampaan sementara? Pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, setiap interaksi adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu telah tumbuh, bukan sekadar mengulang sejarah. Pertama, jangan terburu-buru percaya pada kepulangannya. Hanya karena seseorang kembali, bukan berarti kamu harus menyambutnya tanpa pertimbangan. Mungkin terdengar keras, tetapi inilah realitas yang sering diabaikan. Ketika pasanganmu memutuskan pergi, keputusan itu lahir dari keyakinan bahwa sesuatu yang penting telah hilang. Dan ketika mereka kembali, jarang karena alasan romantis yang kamu harapkan. Bisa jadi itu tentang kenyamanan, kebutuhan akan kontrol, atau sekadar keinginan untuk memastikan bahwa kamu masih tersedia. Dari sudut pandang psikologis, kembalinya mantan pasangan seringkali lebih berkaitan dengan breadcrumbing. Taktik memberi sinyal minim hanya untuk mempertahankan akses emosional darikan komitmen sungguhan. Otak kita cenderung merindukan apa yang sudah dikenal, mere exposure effect, bahkan jika dinamika itu tidak sehat. Sementara itu, filosofi Stoik mengingatkan, kamu tidak mengendalikan tindakan orang lain, hanya responsmu sendiri. Jadi sebelum bereaksi, tanyakan, mengapa sekarang? Mengapa tidak saat kamu paling membutuhkan dukungan? Mengapa pesan itu datang tiba-tiba, seolah luka masa lalu tidak pernah ada? Banyak orang terjebak dalam fantasi rekonsiliasi, meyakini bahwa kepulangan mantan pasangan adalah pengakuan akan nilai diri mereka. Namun, penelitian tentang hubungan menunjukkan bahwa motivasi di balik kembali seringkali lebih pragmatis. Mungkin pilihan lain gagal, atau mereka sekadar ingin mengisi kesepian sementara. Jika kamu segera merespons dengan emosional, menggali kenangan lama, atau menunjukkan kerinduan, kamu hanya mengulangi pola yang membuatmu terluka sebelumnya. Contoh nyata, bayangkan mantan pasanganmu yang menghilang selama 6 bulan, tiba-tiba mengirim pesan, "Aku sedang memikirkanmu." Itu bukan gesti cinta, tapi eksperimen sosial. Mereka sedang mengukur apakah kamu masih bereaksi, masih memendam perasaan, atau masih bisa dimanfaatkan.
Seseorang yang mengenal harga diri tidak terburu-buru masuk ke dalam permainan ini. Mereka memberi diri waktu untuk mengamati, memverifikasi niat, dan memastikan bahwa kepulangan ini bukan sekadar placeholder untuk kebutuhan sementara. Ingat, rasa ingin tahu mereka bukanlah komitmen. Kamu berhutang pada dirimu sendiri untuk tidak melupakan bagaimana mereka pergi. Rasa sakit, keheningan, dan ketidakpedulian itu. Kepulangan mereka seharusnya tidak menjadi validasi, melainkan pengingat untuk tidak mengulangi sejarah yang sama. Seperti kata Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti pekerjaan memperkuat tubuh. Gunakan momen ini untuk melatih ketenangan, menguji niat mereka dengan fakta, dan memutuskan berdasarkan kesadaran, bukan harapan kosong. Kedua, kendalikan percakapan pertama. Ketika pesan itu tiba-tiba muncul di layarmu setelah berbulan-bulan keheningan, ada getar emosi yang sulit diabaikan. Namun inilah momen kritis yang akan menentukan arah baru hubungan kalian, atau justru mengubur pola lama untuk selamanya. Percakapan pertama setelah masa absen bukan sekadar pertukaran kata, melainkan medan psikologis tempat kekuatan dinamis diuji. Dari perspektif ilmu saraf, otak kita terprogram untuk merespons rangsangan familiar dengan pola emosional yang sudah terbentuk. Itulah mengapa begitu banyak orang terjebak dalam reaksi spontan, antusiasme berlebihan, luapan emosi, atau keinginan untuk segera memperbaiki segalanya. Padahal penelitian tentang attachment theory menunjukkan bahwa pola komunikasi awal seringkali mengulangi dinamika tidak sehat yang sama, kecuali salah satu pihak secara sadar mengubah responsnya. Filosofi Stoik mengingatkan kita pada kebijaksanaan kuno. Kita tidak mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dalam konteks ini, setiap kata yang kamu ucapkan atau tidak kamu ucapkan menjadi cermin kedewasaan emosionalmu. Bukan tentang bersikap dingin atau bermusuhan, melainkan tentang mempertahankan ketenangan yang berasal dari pemahaman mendalam bahwa kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang yang pernah memilih pergi. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah percaya bahwa ini kesempatan untuk membuktikan diri sudah berubah. Padahal kebutuhan untuk membuktikan sesuatu itu sendiri mengungkapkan luka yang belum sembuh. Orang yang benar-benar tumbuh tidak merasa perlu menjelaskan transformasinya. Transformasi itu terlihat dari cara dia berdiri, dari jeda sebelum merespons, dari nada suara yang setara antara senang dan sedih. Ketika kamu memilih untuk merespons dengan tenang, mungkin dengan balasan singkat seperti, "Aku baik, terima kasih sudah bertanya." Kamu sedang melakukan beberapa hal sekaligus, mempertahankan martabatmu, memberi ruang untuk mengamati niat sebenarnya di balik pesan itu, dan yang terpenting, melatih otakmu untuk tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap rangsangan emosional tertentu. Inilah yang dalam psikologi disebut emotional regulation. Kemampuan untuk tidak terjebak dalam gelombang emosi sesaat. Ketika kamu berhasil melakukannya, sesuatu yang menarik terjadi. Mantan pasanganmu mulai merasakan ketidakpastian. Mereka yang mungkin datang dengan asumsi bisa memprediksi reaksimu, tiba-tiba dihadapkan pada versi dirimu yang tidak mereka kenal. Dan dalam ruang ketidakpastian itulah seringkali penghargaan yang sesungguhnya mulai tumbuh. Tapi ingat, ini bukan tentang permainan pikiran atau taktik manipulatif. Ini tentang kejujuran pada diri sendiri. Bahwa kamu telah melalui proses penyembuhan yang membuatmu tidak lagi bereaksi berdasarkan luka lama. Ketika kamu bisa berdialog tanpa beban masa lalu, tanpa kebutuhan untuk diterima kembali, tanpa ketakutan akan ditinggalkan lagi, disitulah kamu benar-benar bebas. Pada akhirnya, percakapan pertama ini lebih penting untukmu daripada untuk mereka. Ini adalah ujian bagi pertumbuhanmu, cermin yang menunjukkan seberapa jauh kamu telah melangkah. Seperti kata Seneca, kadang-kadang bahkan hidup itu sendiri adalah sebuah keberanian. Dan dalam momen-momen seperti inilah, keberanian itu diuji, bukan dengan kata-kata besar, tetapi dengan ketenangan sederhana seseorang yang tahu nilai dirinya. Ketiga, tidak ada akses langsung kepada Anda. Ketika seseorang yang pernah memilih untuk pergi kembali hadir dalam hidupmu, ada satu prinsip penting
yang harus senantiasa kamu jaga. Jangan pernah memberikan akses langsung ke dalam duniamu, baik itu waktu, perhatian, energi, ataupun emosimu. Memang, ketika pesan darinya masuk, ketika panggilan darinya muncul kembali di layar ponselmu, ada sensasi yang sulit diabaikan. Sebuah rasa diperhatikan yang mungkin telah lama kamu rindukan. Namun, jika kamu tidak berhati-hati, momen itu bisa menjelma menjadi titik lemah yang membuatmu kembali terjebak dalam siklus lama yang merugikan. Disinilah pentingnya pemahaman bahwa akses bukan sekadar keramahan, akses adalah bentuk kekuasaan. Semakin mudah dan bebas kamu memberikan seseorang akses ke dalam dunia batinmu, semakin mudah pula nilai keberadaanmu direduksi hanya sebagai seseorang yang selalu ada. Ini bukan tentang bermain peran atau menciptakan jarak secara manipulatif, melainkan tentang menjaga batasan sehat yang didasarkan pada kesadaran diri dan penghargaan atas perjalananmu. Banyak individu tanpa sadar terlalu cepat membuka kembali pintu yang dulu telah ditutup oleh orang lain. Satu pesan teks dibalas dalam hitungan detik, satu kalimat "aku rindu" segera dibalas dengan rencana pertemuan. Seolah-olah luka yang pernah ditinggalkan tak pernah ada. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dia memilih untuk pergi. Dia menciptakan ruang, jarak, dan ketidakhadiran. Itu adalah tindakan yang membawa konsekuensi, bukan sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja hanya karena kata-kata manis telah kembali. Dalam psikologi relasi, ini disebut sebagai siklus idealisasi devaluasi hovering, sebuah pola di mana seseorang idealisasi di awal, lalu menghilang atau menjauh, lalu mencoba menarik kembali hanya untuk mengulang pola yang sama. Ketika kamu langsung menerima kembali tanpa filter atau penilaian ulang, kamu mengkonfirmasi bahwa kepergiannya tidak pernah membawa resiko. Dan itu bukanlah cinta, itu adalah ketergantungan yang terselubung. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip penting tentang pengendalian diri dan kehormatan pribadi. Responmu pada tahap ini bukan seharusnya didasarkan pada emosi sesaat atau harapan akan kembalinya masa lalu, tetapi pada nalar yang jernih dan rasa hormat pada dirimu sendiri. Bila seseorang bisa kembali dan langsung melanjutkan dari tempat ia tinggalkan, tanpa perlu melalui proses pemulihan atau pembuktian ulang, maka seluruh narasi tentang perjalananmu menjadi stagnan. Itu seolah mengatakan bahwa kamu hanya diam menunggu, tak bergerak, tak bertumbuh. Dan individu yang terlihat menunggu seringkali tidak dihargai, karena dalam dinamika relasi yang sehat, pertumbuhan dua arah adalah fondasi utamanya. Kamu perlu memiliki keberanian untuk tidak langsung tersedia, bukan karena kamu ingin menghukum, tapi karena kamu sudah tak lagi mudah untuk dijangkau. Bukan karena kamu sedang main tarik ulur, tapi karena kamu telah belajar bahwa dirimu layak untuk diperjuangkan. Jangan langsung membuka semua pintu emosional hanya karena ada ketukan yang familiar. Jangan langsung mengundang masuk hanya karena suaranya terdengar ramah. Energi yang terlalu cepat dan terlalu terbuka justru menciptakan ruang aman yang semu bagi dia yang sebelumnya telah memilih keluar. Ini bukan berarti kamu menjadi dingin atau tak berperasaan, melainkan kamu menciptakan ruang refleksi yang dewasa untukmu dan untuk dia. Ingat, jika seseorang tidak perlu berusaha untuk kembali mendapatkan tempat di hidupmu, apa pesan yang sebenarnya kamu sampaikan? Bahwa meninggalkanmu tidak memiliki dampak apapun? Bahwa eksistensimu bisa disangkal begitu saja dan kemudian diakses kembali seperti tak ada yang terjadi? Ini bukan kekuatan sejati, ini hanyalah pengulangan dari kenyamanan yang salah arah. Dan kenyamanan seperti ini bukanlah bukti cinta atau keintiman. Itu adalah zona netral yang membuatmu kehilangan pegangan atas harga dirimu. Ketika seseorang kembali, dia seharusnya merasakan bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirimu. Bukan karena kamu ingin memanipulasi situasi, tetapi karena kamu sungguh telah bertumbuh. Balasan pesanmu mungkin lebih lambat. Sambutanmu mungkin lebih tenang, tidak semeriah dulu. Kamu lebih hati-hati dalam membuka diri. Kamu tak lagi tergesa-gesa mencurahkan cerita, emosi, atau memberi ruang penuh dalam duniamu. Dan ini bukan karena kamu marah, justru karena kamu sadar. Kamu sadar bahwa hidupmu tidak berhenti ketika dia pergi, dan tak seharusnya mulai kembali hanya karena dia hadir lagi. Ini tentang penghargaan diri yang lahir dari pemulihan,
bukan reaksi dari kekosongan. Psikologi menunjukkan bahwa daya tarik yang sehat lahir dari keseimbangan antara ketersediaan dan batasan. Ketika seseorang merasa bahwa kehadiranmu tidak bisa dimiliki begitu saja, bahwa akses ke duniamu perlu diperoleh kembali melalui kepercayaan dan konsistensi, maka relasi itu memiliki peluang untuk bertumbuh secara sejati. Namun bila kamu memberi sinyal bahwa tidak ada yang berubah dalam dirimu, kamu secara tidak langsung mengatakan bahwa kamu tetap sama seperti saat ia tinggalkan, rapuh, berharap, dan tergantung. Sebaliknya, jika ia menemukan bahwa kamu telah menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih selektif dalam memberi tempat, maka dia akan dihadapkan pada pilihan untuk mengenal kembali siapa kamu sekarang. Dan di titik itulah kamu berdiri dalam posisi kekuatan yang sejati. Bukan karena kamu mengendalikan orang lain, tetapi karena kamu mengendalikan dirimu sendiri. Dan itulah esensi dari kehormatan dalam hubungan. Kekuatan bukan untuk menguasai, tetapi untuk memilih siapa yang layak kamu izinkan masuk kembali. Keempat, uji niatnya secara diam-diam. Dalam dinamika hubungan yang rumit, ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang, pria maupun wanita, yakni pentingnya mengamati daripada bereaksi. Ketika seseorang yang pernah menjauh atau memutuskan untuk pergi tiba-tiba kembali, seringkali kita tergoda untuk mencari kepastian, penjelasan, atau validasi dari kembalinya mereka. Ini wajar secara emosional, karena manusia adalah makhluk yang merindukan keterikatan, koneksi, dan rasa aman.